Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kurang semangat makanya saya sapa lagi. Bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk memuliakan Tuhan, untuk beribadah pada Tuhan pada hari ini. Mari kita tenangkan diri kita untuk mengambil sikap saat teduh. Namun terlebih dahulu mari kita buka ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita tenangkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah Allah Yakub. Allah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita rasakan hadirat Tuhan dengan sembah puji syukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya yang begitu besar. Dengarlah sabdanya, maka jalan yang gelap akan diterangkan. Mari kita angkat pujian ini. Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya. Sujudlah padanya, umatnya pujilah pada Ya Pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya. Oh, dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalan gelap jadi terang.
yang di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudusnya, selamanya puji Dia. Berkat-Nya telah tercurah di dalam hidup kita. Selama hidup kita akan terus memuji Tuhan. Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya, sembah sujudlah padanya. Umat-Nya pujilah pada Ya Pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Untuk pembukaan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami imani dan percaya bahwa Engkau hadir di dalam hati setiap kami. Engkau hadir di dalam ibadah kami hari ini. Dan kami datang menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan Engkau, sebab Engkau layak menerima segala sembah pujian kami, sebab kami adalah umat-umat-Mu. Hati kami bersyukur bahwa Tuhan terus boleh memimpin dan memelihara kami, menuntun menjaga kami, dan kami boleh ada sampai hari ini, sungguh hanyalah karena Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bahkan terlebih ketika Tuhan terus boleh menopang kami, memimpin kami untuk terus boleh berpegang teguh di dalam iman kami kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Hati kami sungguh bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, ampuni kami di dalam segala pelanggaran dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Lewat pikiran kami, tutur kata kami, sikap tindakan kami, ini kami datang mengaku di hadapan Tuhan, ampuni kami. Dan sungguh kiranya dengan pengampunan-Mu di dalam karya Yesus Kristus, kami diperkenan, kami dilayakkan, dibenarkan di hadapan Allah. Sehingga sungguh ketika kami datang kepadamu, sungguh kami dilayakkan oleh karena kebenaran Kristus. Mari Tuhan Engkau berkati setiap pribadi lepas pribadi di dalam beribadah. Hati dan pikiran kami sungguh hanya terfokus, tertuju kepada Engkau Tuhan. Sehingga sungguh lewat ibadah ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh mengalami akan hadirat Tuhan. Dan hidup kami semakin mau patuh, taat, dan senantiasa mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Mari berkati setiap kami yang melayani, topang pimpin kami dalam setiap pelayanan kami. Setiap pelayanan kami memuliakan, menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Diberkatilah seluruh rangkaian ibadah hari ini. Berkatilah segala sarana prasarana yang digunakan, berkati juga jemaat-Mu yang hadir maupun yang belum hadir. Oleh anugerah-Mu Tuhan, boleh mempertemukan kami di minggu-minggu kemudian di dalam kehadiran seluruh jemaat di GKKB Kumpai, dan Tuhan dipermuliakan melaluinya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan waktu kami di dalam beribadah, hati pikiran kami hanya tertuju dan mau menikmati akan hadirat Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, amin. Kita adalah manusia yang berdosa. Saat ini, marilah kita datang di hadapan Bapa kita untuk meminta pengampunan akan dosa yang telah kita lakukan. Kita mau disucikan oleh darah Tuhan, kita mau bertobat. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih
percayalah Tuhan akan mengampuni kita karena kasih-Nya yang begitu besar. Datanglah meskipun hatimu hancur di dalam doamu yang tak berdaya. Tuhan akan memulihkanmu, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Betapa besar kasih pengorbananmu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri Ku berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu telah nyata di dalam hidup kami. Ku berterima Kami yang hina ini, kasih Engkau layakkan kami. Tiada dosa yang Kau perhitungkan, tiada Kau ingat lagi pelanggaran-pelanggaran kami. Kau tetap mengasihi kami. Pengampunan tetap Kau berikan kepada kami. kau beri pulihkanku. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari kita menyatakan pengakuan kita dengan memperkenalkan pengakuan iman rasuli dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu dan dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 舍独心经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感愿，永同真理玛利亚所生，在本比比拉多所下受难，被钉于十字架，受折埋葬，降在阴间，地上天中舍人重复我升天。坐在真能父上帝的右边，再来必从那灵降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣恩公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣地复活，我信永生。
Tuhan yang kita sembah, Dialah Tuhan yang berkuasa, baik di bumi maupun di surga. Yesus mampu membebaskan kita dari belenggu dosa, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. bersorak-soraklah bagi kemuliaannya yang maha tinggi, segala perbuatannya yang dahsyat, termulia namanya di atas segala Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan kita, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 28. Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 28. Sudah menemukan jemaat sekalian? Kita akan membacakannya dengan silih berganti. Ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput bagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga.
akan satu kali lagi menunjuk pada perubahan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Mari kita bersama-sama, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Bacaan kita sampai di sini. Kita akan menyaksikan pujian dari kelompok kecilnya Kak Amun ya. Dipersilakan. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya
Mari kita bertepuk tangan lagi untuk bapak-bapak. Bersyukur ya bapak-bapak ya, semangat terus. Oke, Tuhan Yesus adalah memang jawaban yang terbaik di dalam hidup kita, sumber kedamaian. Mari kita mempersiapkan diri kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Kita harus yakin jika firman Tuhan yang menuntun hidup kita, pasti kita akan menang. Karena Tuhan akan menepati janjinya sesuai firman Tuhan. Kita akan aman, kita akan dikuatkan karena firman-Nya ada yang menuntun hidup kita. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tidak ada yang mustahil baginya, karena Tuhan Yesus bukanlah manusia yang berdosa seperti kita. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagi kita semua. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Benar Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya
Pada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tibalah saatnya kami untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi penuntun bagi setiap kami. Dan kami boleh benar-benar menggumulkan firman di dalam hidup kami. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan ini, Tuhan, urapi, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari surat Ibrani, ya, pasal 12. Nah, saya mengajak kita untuk kembali membaca, walaupun tadi kita sudah baca firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca, tapi kita tidak baca dari 22, tapi dari 25 sampai ke 29. Ya, mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Saudara, saya akan membacanya, silakan saudara memperhatikan, menyimak dengan baik. 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia, Yesus, yang menyampaikan firman Allah di bumi ini, tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat diguncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, surat Ibrani yang tadi kita baca sama-sama, itu surat yang menunjukkan tentang keutamaan daripada Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang Maha Kudus. Yesus adalah penyataan Allah yang begitu serius, yang begitu penting kepada manusia. Nah, tapi masalahnya saudara, kita tidak akan bisa melihat bahwa Yesus itu begitu suatu hal yang serius, pribadi yang serius, pribadi yang penting di dalam hidup kita, sampai di mana kita benar-benar datang dan mengenal pribadi Yesus Kristus dan juga menyadari keberdosaan kita sebagai manusia yang berdosa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita, saudara ya. Ada seorang bapak punya anak sematawayang. Anak sematawayang ini sakit parah dan bapaknya ini sudah sering mencari dokter untuk bisa menyembuhkan anaknya. Tapi tidak satu pun dokter yang dia bisa temukan di kotanya untuk bisa menyembuhkan anaknya itu. Nah, lalu karena saking sudah putus asanya, dia mendengar ada satu teman berkata, oh ada dokter di kota yang samping, kota pinggiran ini ada dokter yang baru pulang dari luar negeri. Dia bisa menyembuhkan anakmu. Oh, bapak ini mungkin ada pengharapan lagi, lalu dia telepon dokter tersebut, karena dikasih nomor, ditelepon, halo dokter, bisakah datang ke rumah saya untuk menyembuhkan anak saya yang sakit ini? Lalu karena sudah ngobrol-ngobrol dan akhirnya dokter itu menyanggupi untuk datang menemui dan juga mengobati anaknya itu. Lalu ditunggulah dokter itu untuk datang menyembuhkan anaknya itu. Ditunggu semalaman, dokternya gak datang. Sampai jam 2 dini hari belum datang. Wah, dia sudah mulai gelisah karena anaknya sudah makin kritis. Lalu dia berlari ke depan, di tepi jalan dia melihat apakah ada taksi. Ketika dia lihat ada taksi, dia pengen bawa taksi itu untuk bisa menjemput dokternya supaya datang. Tetapi tidak ada satupun taksi yang lewat. Karena saking gelisahnya makin tinggi, datanglah sebuah mobil hitam. Mobil hitam lalu dia berhentikan, berhenti. Sudah berhenti lalu dia berkata, keluar, aku mau pakai mobilmu, tolong pinjamkan mobilmu. Tetapi sang supir mobil itu mengatakan, tidak, saya sedang ada urusan yang sangat penting. Tanpa berpikir panjang, bapak itu
ambil pistol lalu tembak tuh sopir sampai mati. Dia keluarkan tuh sopir itu, dia pakai mobil itu, dia kebut sambil melihat alamat dokter tersebut dan dia sampai ke rumah dokter tersebut. Waktu sampai ke rumah dokter dia ketuk pintu. Dokter. Sekali dibuka ternyata istri dokter. Sekali istri dokter buka bilang, ada apa Pak ya? Saya ingin tanya dokter itu suamimu mana? Ya, karena dia sudah janji mau datang ke tempat saya tapi dia belum datang sampai sekarang. Dia bilang, oh tadi dia barusan pergi beberapa waktu yang lalu. Oh, oke gitu ya. Oke, saya permisi ya, saya permisi. Ketika dia berjalan kembali ke mobilnya itu, sang nyonya dokter itu kaget. Loh, Pak, kenapa Bapak bisa datang ke tempat saya dengan mobil suami saya? Wah, ternyata tahu apa yang terjadi saudara? Bapak itu ternyata baru sadar. Dia baru saja membunuh satu-satunya dokter yang bisa menyembuhkan anak dia. Nah, saudara, ini cuma cerita, saudara, bukan kejadian nyata. Ya, jangan saudara pikir ini kejadian nyata loh ya. Ya, ini sebuah cerita, tetapi ini sebuah cerita yang menggambarkan begini, saudara. Manusia itu pengen untuk mendapatkan keselamatan. Manusia pengen untuk dapat mempunyai jaminan hidup yang kekal. Tetapi banyak manusia tidak sadar bahwa jalan untuk bisa manusia itu memperoleh keselamatan adalah di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, heran saudara kalau kita lihat ya manusia-manusia yang ada di dalam dunia ini. Banyak juga manusia yang menolak Yesus. Mereka yang tidak terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang mereka yang menolak firman, mereka yang menolak Yesus, saudara perhatikan di ayat 25. 25 saya stretching satu kalimat yang satu kata katakan, tidak luput saudara. Tidak luput itu artinya apa sih saudara? Tidak luput itu artinya tidak akan lari, tidak akan lepas dari pertanggungjawaban dosa. Nah, demikian saudara, nasib kekekalan kita saudara, itu sangat ditentukan dari respon kita terhadap Sang Firman. Sang Firman itu Yesus Kristus. Respon kita menentukan akan nasib kekekalan kita. Kalau kita menolak Sang Firman Yesus Kristus, maka kebinasaan yang terjadi. Tetapi manusia yang menerima Sang Firman sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia diselamatkan. Nah, saudara, saya tidak tahu, ya saya percaya hari ini ya, di antara kita semua sudah duduk di sini, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tapi saya juga tidak tahu ya, apakah mungkin, karena saya tidak tahu pribadi saudara, hati saudara. Mungkin ada di dalam hati saudara yang saudara saat ini masih bergumul, masih benar ragu-ragu, benarkah Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Saudara, saya katakan, dengarkanlah firman Tuhan pada hari ini. Kalau ada keraguan di dalam hati saudara pada pagi hari ini, sampai hari ini engkau masih ragu apakah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, dengarkanlah firman Tuhan ini. Yesus mengasihi engkau. Datang, dialah Juru Selamat, dialah yang memberikan kita keselamatan. Saudara, bukan hanya keselamatan yang Yesus berikan kepada kita, tetapi ayat 28 dikatakan, kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, kerajaan tidak tergoncangkan, saudara, ini adalah bagian yang merupakan janji Tuhan. Di dalam Yesus kita memperoleh ini, saudara. Di dalam Yesus kita memperoleh jaminan janji bahwa kita akan punya bagian di dalam kerajaan surga yang tak tergoncangkan itu. Saudara, kerajaan yang dibangun oleh Yesus Kristus bukanlah kerajaan yang seperti di dalam dunia yang sementara ini. Di dalam dunia yang sementara ini, kerajaan-kerajaan, pemerintahan-pemerintahan ada, itu hanya sementara. Lihat di Alkitab ada cerita tentang bangsa Yunani, Babel, dan bangsa-bangsa lain. Itu sudah gak ada lagi. Dan kita tidak tahu bangsa-bangsa yang sekarang ini ada, negara-negara ini ada, akan bisa bertahan berapa ratus tahun ke depan. Kita gak tahu. Tetapi kerajaan yang didirikan Yesus itu tak tergoncangkan. Dan itulah yang akan menjadi bagian di dalam setiap kita yang sudah merespon firman dengan benar. Dan saudara, ini adalah jaminan, janji yang kita terima dalam Tuhan Yesus. Dan ini sebuah pengharapan loh saudara, bagi kita yang sudah menjadi anak Tuhan ini. Jaminan pengharapan kita berada di dalam Yesus, kita punya jaminan pengharapan ini. Nah, tetapi saudara, ketika kita sudah mendapatkan janji Tuhan, ketika kita sudah tahu bahwa Yesus menyelamatkan kita,
Kita tahu bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimanakah hidup kita di hadapan Allah, Yesus yang adalah Allah yang Maha Kudus itu? Bagaimanakah sikap hidup kita? Yang pertama saudara, sikap hidup kita adalah kita harus mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur kepada Allah. Saudara berbicara soal mengucap syukur. Mengucap syukur adalah sebuah gaya hidup orang Kristen. Tapi masalahnya tidak semua orang bisa mengucap syukur dengan benar. Sebenarnya ada sebagian orang susah untuk mengucap syukur malahan. Kenapa sulit? Karena bagi sebagian orang sangat susah untuk mengucap syukur, apalagi kalau dia berkata bahwa dia sudah puas dengan hidup dia. Kebanyakan manusia itu tidak puas dengan hidup dia. Kebanyakan manusia selalu ingin dapat lebih lagi, kalau bisa sempurna. Sehingga itulah yang menjadi alasan beberapa orang Kristen malahan, itu susah untuk bersyukur. Karena selalu merasa tidak puas dengan hidup dia. Nah saudara, ada sebuah syair yang kira-kira tulisannya begini saudara. Syair dari sebuah lukisan gambar dan kira-kira tulisannya seperti ini. Dikatakan, orang lain naik kereta kuda yang mewah, sedangkan aku hanya menunggang keledai. Aku mengeluh karena keadaanku tidak sebaik orang itu. Namun waktu aku menoleh ke belakang, aku melihat seorang yang memikul beban berat. Aku tahu aku jauh lebih lumayan darinya, dan aku pun bisa bersyukur. Saudara, syair ini merupakan sebuah gambaran yang menjelaskan ya, terkadang kita ini selalu membandingkan diri dengan orang yang lebih baik dibanding kita. Kita lihat orang yang kaya, kita lihat orang yang punya mobil, kita lihat orang yang punya rumah gede, kita lihat orang yang punya karir yang bagus, kita bandingkan dengan orang-orang yang mungkin lebih baik dibanding kita. Nah disitulah kita akan selalu merasa rendah, kita akan selalu merasa kurang. Susah sekali kalau kita bisa bersyukur kalau kita selalu merasa diri kita rendah dan kurang. Tapi cobalah melihat kepada orang yang di bawah kita. Melihat orang yang lebih sulit dibandingkan di kita. Disitulah kita bisa bersyukur saudara. Tapi bukan berarti mensyukuri, ada orang yang lebih susah dari aku ya. Kasihan ya orang susah itu ya. Bersyukur ya Tuhan, bukan itu. Tapi bersyukur karena Tuhan memberikan hidupmu seperti sekarang ini. Bersyukur bukan karena kelemahan orang lain, tapi bersyukur karena Tuhan mengizinkan kamu hidup seperti sekarang ini. Dan disitulah kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, orang yang tidak bisa bersyukur itu hidupnya tidak penuh sukacita. Orang yang tidak bisa bersyukur, hidupnya tidak ada damai sejahtera. Salah satu kutipan pendeta yang saya mau kutip, demikian dia ngomong. Orang yang tidak tahu bersyukur, hanya tahu bersungut-sungut dan marah-marah pada Tuhan. Dia tidak sadar sedang gali lubang kuburannya untuk dirinya sendiri. Itu orang yang tidak bisa bersyukur saudara. Orang yang tidak bisa bersyukur, hidupnya tidak bisa tenang saudara. Karena dia selalu merasa diri tidak lebih baik dibandingkan orang lain. Dia tidak puas. Dia tidak puas dengan suaminya, dia tidak puas dengan istrinya, dia tidak puas dengan anak-anaknya, dia tidak puas dengan pekerjaannya, dia tidak puas dengan hamba Tuhannya, dia tidak puas dengan gerejanya, dia tidak puas dengan segala halnya. Dan itu sedang mencelakakan dirinya sendiri tanpa dia sadari. Karena dia akan hidup dengan penuh tidak ada sukacita. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain itu juga orang sulit bersyukur karena apa? Orang sulit bersyukur karena selalu menghitung kesulitan-kesulitan di dalam diri dia. Sulit selalu dihitung. Banyak aku diputuskan pacar lagi, 10 kali diputuskan pacar. Ya. Tanpa berpikir bahwa ada kebaikan-kebaikan lain yang Tuhan berikan. Ya. Kebaikan-kebaikan, kita selalu menghitung kesulitan-kesulitan, tapi tidak menghitung berkat-berkat yang selama ini kita peroleh. Tapi saudara mungkin ngomong sampai di sini saudara akan berkata, Pak Hervi, hidup saya susah loh. Hidup saya tuh punya pergumulan loh. Hidup saya penuh dengan kesulitan loh. Saya sih memang ingat, memang saya harus menghitung kebaikan Tuhan. Kebaikan yang saya alami dalam hidup saya. Tapi juga ada kesulitan yang saya rasakan. Dan memang tadi katakan harus puas. Tapi saya juga harus tahu, menyadari bahwa realita kehidupan saya tidak mudah. Dan saya susah, dan saya masih belajar untuk bisa puas. Nah kalau demikian bagaimana saudara? Nah saudara, kalau misalnya hal itu yang terjadi dalam diri saudara, saudara sulit sekali merasa puas dengan hidup saudara. Saudara sulit sekali untuk menghitung kebaikan atau berkat-berkat di dalam hidup saudara. Saudara, ada satu hal yang saudara bisa pandang dan lihat, pandang Tuhan.
Di dalam Yesus kita sudah peroleh jaminan keselamatan. Di dalam Yesus kita punya janji kerajaan surga yang tak tergoncangkan. Pandang itu saudara. Kalau engkau pandang manusia, engkau pandang dunia, dunia itu bisa menggoncangkan hidupmu. Tapi ketika engkau pandang Tuhan, tidak tergoncangkan. Dan di dalam jaminan pengharapan janji Tuhan itu, masa sih kita gak bisa bersyukur? Masa sih mungkin banyak hal yang kita tidak bisa syukuri dalam hidup ini, tapi ada satu yang tetap bisa kita syukuri, karena kita punya Tuhan dan Tuhan milik kita. Dan jaminan itu sudah Tuhan berikan bagi kita. Masa sih kita gak bisa bersyukur? Hiduplah dengan ucapan syukur. Yang kedua saudara, bagaimanakah respon hidup kita di hadapan Allah yang Maha Kudus setelah kita memperoleh janji-janji Tuhan itu? Yang kedua adalah beribadahlah kepada Allah dengan benar. Beribadahlah kepada Allah dengan benar. Saudara, kata beribadah itu apa sih saudara? Kata beribadah itu berarti kita menundukkan diri. Kata beribadah itu berarti kita merendahkan diri. Sembah sujud di hadapan Tuhan. Merendahkan diri dan artinya bahwa segala hidupku adalah untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Yang artinya itu apa saudara? Artinya hidup kita, baik itu kita hidup maupun kita mati adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, hidup kita ini semuanya adalah punya Tuhan. Jadi ketika kita menjalani kehidupan kita, segala aspek yang ada dalam hidup kita, haruslah hidup itu memancarkan Kristus. Kristus harus tampak besar di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang lain lihat, itu aku lihat ada Kristus di dalam diri dia. Ada Kristus yang tinggal nyata di dalam hidup orang-orang Kristen itu. Nah itulah yang katakan apa? Beribadah kepada Allah dengan benar. Menyerahkan hidup kepada Tuhan dengan benar. Nah saudara, ketika kita mau datang mempersembahkan hidup, beribadah, merendahkan diri, memuliakan Tuhan dengan benar, saudara, dengan benar itu yang seperti apa? Dengan benar itu tidaklah sesuai dengan pikiran kita sendiri ataupun dengan suka hati aku sendiri. Gambarnya begini saudara. Saudara pernah bikin surat perjanjian dengan pemerintah, ada tempel materai. Benar ya? Bisakah saudara, kalau ketika saudara bikin surat perjanjian, saudara gunting sendiri kertas, terus tulis 10.000 tempel sendiri, jadikan materai? Bisa seperti itu? Nah bisa saudara ya. Kenapa? Kalau mau tempel materai harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Benar ya? Nah, demikian juga ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, melayani Tuhan, maka kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan perkenankan. Kita harus melakukannya itu sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Tapi pertanyaannya, gimana saya bisa tahu isi hatinya Tuhan? Saya gimana tahu bahwa apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan perkenanan Tuhan? Saudara, semua apa yang Tuhan mau singkapkan kepada kita, itu sudah lengkap di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab. Dan di dalam Alkitab itulah kita bisa menemukan hal-hal apa saja yang Tuhan perkenankan. Hal-hal apa saja yang menjadi isi hati Tuhan. Saudara, orang yang berkata hidupnya mau beribadah kepada Tuhan, hidupnya mau melayani Tuhan, itu adalah orang-orang yang mencintai firman. Sebab orang-orang yang melayani, katanya melayani Tuhan, tapi dia tidak mencintai firman Tuhan, dia sedang tidak melayani Tuhan. Jadi tidak mungkin bagi orang yang melayani Tuhan atau hidup bagi Tuhan tidak mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan itu dicintai, dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seorang yang hidupnya dikuasai oleh firman, dia akan punya pikiran sesuai dengan firman. Dia akan punya kasih sesuai dengan kasihnya Tuhan. Dia akan bisa melakukan kehendak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jalannya akan sejalan dengan rencana Tuhan. Dan segala sebuah kehidupannya itu kehidupan yang benar-benar di hadapan Tuhan itu diperkenan oleh Tuhan. Dan kehidupannya itu benar-benar sadar bahwa tidak ada seinci apapun di dalam hidup dia yang tidak dikuasai Tuhan. Seinci langkah apapun di dalam hidup dia, Tuhan bertata. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, ketika kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, ketahuilah saudara, bahwa hidup kita ini bukan hidup kita lagi. Dulu kita mati karena dosa, tetapi karena hidup Yesus datang, dia mati untuk kita, dia memberikan kita hidup yang baru. Artinya hidup kita ini sekarang bukan milik kita lagi, tetapi miliknya Kristus.
Oleh karena itu kita melihat di dalam Galatia pasal 20. Galatia pasal 2 ayat 20 berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan Paulus katakan ini, betapa pentingnya kita menyadari bahwa hidup kita ini punya Kristus sekarang. Oleh karena itu saudara, ketika kita ingin datang kepada Tuhan mempersembahkan hidup kita berdoa sama Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Apakah Tuhan mau gerakkan saya untuk melayani guru sekolah minggu kah? Sebagai guru sekolah minggu? Apakah Tuhan menggerakkan saya untuk bisa melayani di anak-anak remaja? Tuhan menggerakkan saya untuk mungkin bukan pelayanan seperti itu, tapi melayani perkunjungan terhadap orang-orang yang sakit, yang lemah, yang tua. Apakah Tuhan juga menggerakkan aku untuk pergi di dalam pelayanan misi kah? Membantu orang secara keuangan diakonia kepada orang-orang yang susahkah? Apakah Tuhan menggerakkan saya seperti itu? Atau Tuhan menggerakkan saya untuk melayani di bidang pekerjaan saya? Sebagai seorang guru, sebagai seorang karyawan, sales, sebagai seorang bos, Tuhan mau apa saya? Supaya saya benar-benar memberikan hidup saya kepada Tuhan. Atau mungkin ada di antara saudara yang mungkin Tuhan panggil jadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan panggil engkau jadi hamba Tuhan, jangan tolak. Kalau Tuhan memang gerakkan engkau, bawa ke hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu keinginan dan kehendak di dalam diri kita. Tapi Tuhan mau kita menyelaraskan itu dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita juga mengungkapkan itu di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita tahu tentang kehendak Tuhan, ketika kita tahu akan apa yang menjadi jalan Tuhan di dalam kehidupan kita, setelah itu langkahnya apa? Mohon Tuhan kuatkan aku, supaya aku melangkah dengan setia, taat sampai akhir. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup yang demikian, hidup beribadah yang benar demikian, adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang benar-benar Tuhan itu memimpin dia. Yang ketiga saudara, hal apa yang harus kita lakukan di hadapan Allah yang Maha Kudus setelah kita menerima janji Tuhan? Yang ketiga, ini satu hal yang penting, yaitu tidak mengabaikan kemahakudusan Allah. Saudara, bagian ini ketika saya mempersiapkan ini cukup menggentarkan saya sebenarnya. Tidak mengabaikan kemahakudusan Allah. Saudara, mengapa kita tidak boleh mengabaikan kemahakudusan Allah? Ayat 29 dikatakan demikian. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, bagian ini saudara ya, ini bagian ini agak kurang familiar dengan kebanyakan orang Kristen. Orang Kristen jarang dengar bagian ini saudara. Kita selalu dengarnya apa? Allah kasih, Allah panjang sabar, Allah penyayang. Tapi kita jarang ya dengar Allah adalah api yang menghanguskan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara bagian ini, ketika firman Tuhan berbicara tentang Allah adalah api, ini ketika saya merenungkan ini sebagai sebuah sentakan ya di dalam penutup pasal 12. Satu sentakan ya, memang Allah itu memberikan janji kebenaran bahwa hidup kita diperoleh di dalam keselamatan dalam Yesus Kristus. Kita memperoleh kerajaan Allah. Tapi kita juga harus tahu bahwa ada api yang menghanguskan. Artinya apa saudara? Artinya itu sebuah sentakan yang mengingatkan kepada kita, kita sudah dalam Tuhan, jangan anggap remeh kemahakudusan Tuhan, sekalipun kita sudah bergelimang kasih anugerah Tuhan. Jangan anggap remeh itu. Saudara, hidup seorang yang benar-benar datang di hadapan Tuhan, seorang yang hidup yang benar-benar percaya kepada Tuhan itu ya, itu akan dia menjalani hidupnya itu dengan benar dan takut akan Tuhan. Dia tidak akan sembarangan. Dia nggak akan main-main. Dia nggak akan menginjak-injak anugerah Tuhan. Banyak orang berkata, aku percaya Yesus, ya sudah diselamatkan, sudah diampuni, makanya sudah enak bisa buat dosa. Kenapa sudah buat dosa? Tuh aku sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus, ya dosa enggak apa-apa lah. Saudara, kalau bisa seperti itu ada satu kesalahan. Saudara, kalau Allah sudah murka,
Api itu dikatakan menghanguskan. Ketika Allah sudah murka, dia bisa menarik semua kebaikannya. Ketika Allah sudah murka, dia bisa membuat manusia itu menderita karena dosa. So, ini suatu hal yang serius. Kita memang sering mendengarkan tentang khotbah Allah mengasihi kita manusia berdosa. Tapi pernahkah kita tahu juga bahwa dosa itu di hadapan Tuhan itu begitu serius? Memang di dalam Tuhan kita diampuni karena Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Tapi Tuhan juga tidak bisa dipermainkan, saudara. Jangan pikir engkau berlindung di balik salib Yesus Kristus lalu engkau bebas melakukan dosa dengan bangga, dengan sukacita tanpa merasa bersalah. Saudara, ada seorang pemuda, cerita ini kisah nyata. Seorang pemuda dari suatu gereja. Dia punya satu komunitasnya adalah orang-orang non percaya. Nah, komunitas yang orang-orang non percaya ini salah satunya adalah orang Kristen, ya. Tapi dia nggak tahu bahwa ada di dalam komunitas itu ada orang Kristen. Dia pikir semua komunitas itu adalah orang non percaya. Lalu dia cerita dengan bangga. Teman ini cerita, ya, pemuda yang Kristen itu cerita di hadapan teman-temannya yang belum percaya itu, ya. Oh, saya kalau ke gereja itu, ya, saya datang ke gereja cuci dosa. Hari Minggu cuci dosa. Saya pelayanan kepada Tuhan, wah, supaya saya cuci dosa juga. Nah, saudara, ya, oke. Maksudnya cuci dosa apa gitu loh. Setelah ditelusuri, ternyata kisahnya begini, saudara. Pemuda itu hari Minggu ke gereja, konsepnya cuci dosa. Kenapa? Setiap hari Sabtu, sebelum dia pergi hari Minggu pergi ke gereja dan pelayanan, hari Sabtu ke tempat pelacuran. Dan dia bangga, dia cerita ke teman-temannya yang belum percaya itu, aku ke gereja cuci dosa, kenapa? Hari Sabtu ya kita sama-sama ke tempat pelacuran. Dia bangga. Dia masih datang ke gereja, masih pelayanan. Saudara, ini satu tindakan yang sangat sangat bodoh sekali. Sangat bodoh sekali, saudara. Bukan berarti kasih anugerah sudah diterima. Hidup kita boleh seenaknya. Tidak ada rasa bersalah terhadap dosa yang kita lakukan. Malah tetap tinggal dalam dosa dan menikmati dosa. Saudara, seringkali manusia itu, ya, atau orang kita, ya, jangan sampai kita banyak menangisi kesulitan tapi tidak pernah menangisi dosa. Kalau kesulitan kita nangis tapi dosa kita tidak nangisi. Saudara, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kudus dan di hadapannya kita berdiri, saudara. Ketika kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus, saudara, itu Tuhan itu melihat kedalaman jauh di dalam hati kita. Saudara, ada satu teman pemuda kasih saya lihat HP dia yang bisa zoom 100 kali. Zoom 100 kali, dia bilang kalau lihat bulan tuh, ya, zoom sampai sampai nampak bulannya. Tapi tahu gak, pandangan Tuhan kepada kita, zoomnya itu bukan hanya 100 kali, tapi beratus-ratus kali, ya, sampai yang terdalam, yang terkecil apapun di dalam hidup kita Tuhan lihat dan Tuhan tahu. Saudara, beranikah kita di hadapan Allah yang Maha Kudus kita hidup sembarangan, hidup seenaknya tanpa mau datang sama Tuhan? Saudara, kalau misalnya saat ini Tuhan masih sabar, engkau masih baik-baik saja, engkau masih belum ada apa-apa, itu masih karena Tuhan belas kasih sama kita. Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk kembali bertobat sama Dia. Tapi saudara, ada waktunya di mana batas waktu itu selesai. Pengkhotbah pasal 12 ayat 14 katakan demikian. Dikatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Saudara, ingat, ada pengadilan Tuhan. Pengadilan yang akan segala sesuatu itu kita akan perhitungkan di hadapan Tuhan. Entah itu baik, entah itu jahat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang Kristen yang benar-benar adalah anak Tuhan, tidak mungkin bagi dia untuk mencintai dosa. Tidak mungkin bagi dia untuk tidak merasa bersalah ketika dia melakukan dosa. Ingat, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
tadi saya katakan bagian ini saya cukup gentar menyampaikannya. Karena saya menyadari saya juga bukan manusia sempurna. Saya juga manusia yang berdosa. Dan setiap hari saya memang datang sama Tuhan dan Tuhan selidiki saya. Hati saya yang terdalam. Ada kotoran-kotoran apa di dalam hidup saya yang masih belum beres. Tuhan tolong. Di hadapan Engkau Allah yang Maha Kudus. Kalau aku bisa berdiri itu bukan karena aku baik, tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tapi bukan berarti aku berdiri di hadapan-Mu, aku boleh seenaknya membawa segala kotoran-kotoran dosa yang aku nikmati itu. Aku mohon sama Tuhan. Di hadapan Engkau Allah yang Maha Kudus, murnikan, ampuni, terus buka hatiku supaya aku tahu apa yang menjadi kekurangan. Soalnya itu bagian ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Apakah ini juga menjadi sebuah yang saudara renungkan? Di hadapan Allah yang Maha Kudus ini, Dia adalah api yang menghanguskan. Kalau misalnya saat ini saudara menyadari ada sesuatu hal yang Tuhan bicara kepada engkau secara pribadi, jangan keraskan hati. Kalau ada dosa-dosa tersembunyi yang belum beres, datang sama Tuhan. Tuhan, ini aku orang berdosa. Tuhan pasti kuatkan aku untuk melewati ini. Mohon kekuatan sama Tuhan. Kalau saudara ada yang terjerat dengan pornografi, mohon Tuhan tolong lepaskan itu. Kalau ada saudara yang terjerat dengan dosa-dosa hal-hal yang lain, yang mungkin kita di gereja ini gak ada yang tahu, tapi tahu saudara sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu. Minta ampun sama Tuhan. Kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus ya saudara. Jangan seenaknya kita hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita tahu kita bisa berdiri karena ada Yesus. Yesus jaminan kita. Dan di dalam Yesus kita punya kerajaan yang tergoncangkan. Marilah kita hidup bersyukur kepada Tuhan. Menjadi gaya hidup kita, hidup yang bersyukur. Mempersembahkan hidup ibadah kita dengan benar. Dan kita tidak abaikan Maha Kudusan Allah. Menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala saudara. Saya mengajak kita untuk secara pribadi datang kepada Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Biarlah semua yang ada di dalam hidup kita, kita sadar semuanya punya Tuhan, milik Tuhan. Kalau di antara kita ada yang sulit untuk bersyukur, pandang Yesus, maka engkau punya hati yang bisa bersyukur. Kalau engkau menggumulkan tentang bagaimana hidup memuliakan Tuhan, datang pada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguasai hidupmu. Kalau engkau menyadari ada dosa-dosa yang tersembunyi yang masih sulit engkau lepaskan, atau engkau hari ini baru sadar dosa itu serius, maka engkau bisa datang mohon ampun sama Tuhan. Tuhan akan mengampuni engkau. Mari kita secara pribadi datang sama Tuhan. Betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kami yang berdosa ini boleh memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Itu karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Biarlah di hadapan Engkau Allah yang Maha Kudus, kami menjaga hidup kami dengan baik. Kuatkan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi kekuatan yang dimampukan oleh Tuhan. Sehingga respon-respon yang kami jalani dalam hidup ini adalah respon hidup yang benar-benar sesuai dan sepatut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar kami bisa mulai hari ini belajar puas di dalam Tuhan, bersyukur di dalam Tuhan. Dan juga kami mempersembahkan hidup kami dengan benar. Dan Tuhan,
Kami tahu hidup kami terbuka di hadapan Engkau. Dan Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup yang juga berkenan, menjauhi, meninggalkan dosa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa menghadap Allah yang Maha Kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur akan firman Tuhan yang telah kita dengar. Mengucap syukurlah senantiasa, beribadahlah kepada Tuhan dengan benar dan tidak mengabaikan kekudusan Allah kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan mengangkat pujian. Begitu besar kasih-Mu padaku. Kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah Kau terima, di hidupku. Minggu ini kita akan menjalankan 2 kantong persembahan. Pada petugas persembahan dipersilakan. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima dari-Mu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu, ku perlu Yesus di hidupku. Pengorbanan Tuhan di kayu salib adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita melebihi dari apapun. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima dari-Mu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu, ku perlu Yesus di hidupku. Hidupnya yang telah diberikan kepada kita manusia yang berdosa
sebenarnya yang tidak layak mendapatkannya. Kasih-Mu padaku, Sungguh amat baik Tuhan kepada kita. Kau berikan bagiku, betapa aku bersyukur padamu. Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karuniamu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu. Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karuniamu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karuniamu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karuniamu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah padamu hari ini. Kami berdoa Bapa untuk puji-pujian kami biarlah berkenan di hadapan Tuhan, dan puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu, dan kami berdoa untuk persembahan. Ucapan syukur kami Bapa biarlah Engkau pakai dengan luar biasa sehingga gereja-Mu di tempat ini dapat berkembang dengan baik. Terima kasih Tuhan atas kebaikan penyertaan-Mu dalam hidup kami, dan ajarlah kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan beribadah kepadamu dengan benar, dan juga kami tidak akan mengabaikan kemahakudusan Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami telah bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan hidup kami Bapa, kami mau tahu apa tujuan hidup kami di dalam dunia ini, dan biarlah Engkau memberikan jawabannya pada setiap kami, dan pakai kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini laporan pertanggungjawaban dari Camp Tunas Remaja. Berikut ini adalah videonya.
ya camp remaja yang kita laksanakan di gereja kita pada beberapa waktu yang lalu. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengizinkan anak-anaknya untuk boleh menginap di gereja ya. Ini sebagai laporan pertanggungjawaban dari Tunas Remaja. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. What a beautiful name it is. Nothing compares.
Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. Oh, I see a near revival. Oh, it is stirring as we pray and seek. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Oke, itu kegiatan selama camp yang dilaksanakan di gereja kita. Ya, kita bersyukur kita boleh melaksanakan campnya. Ya, kebetulan juga ini bukan kebetulan contoh Hervi. Ini contoh Hervi ini adalah ketua komisi pembinaan di Sinode, dan memang kami sudah sampaikan kepada beliau bahwa kami akan melaksanakan sendiri kegiatan camp karena beberapa anak-anak kami tidak bisa ikut di dalam camp remaja. Ya, ya ini sekaligus jadi laporan juga sama ketua ya bahwa memang kami adakan camp ya. Oke, jadi ini kegiatannya. Jadi kalau misalnya nanti kalau tahun depan, jadi anak-anaknya mungkin tidak usah takut untuk dorong anak-anaknya untuk ikut di dalam camp. Apakah itu dilaksanakan di gereja kita ataupun di sinode untuk jadi percayalah bahwa apa yang akan dilakukan di gereja itu tidak akan membawa anak-anak kita untuk berantem dan sebagainya, tapi akan dibentuk di dalam sebuah kebersamaannya. Itu sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban dari camp remaja yang kita laksanakan di dalam gereja kita pada beberapa minggu yang lalu. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam warta jemaat pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada penginjil Hervianton yang pada hari ini melayani kita bersama-sama di GKKB Jemaat Kumpai. Walaupun memang jemaat beberapa di antara yang tidak bisa hadir hari ini ya, saya lihat agak dikit ya, mungkin banyak yang liburan. Oke, terima kasih contoh. Ya, doakan contoh Hervi, istrinya sedang mengandung usia 5 bulan supaya semuanya boleh ditolong Tuhan diproses sampai melahirkan dengan sehat, anaknya sehat, ya mamanya sehat ya sampai ia melahirkan. Doakan juga untuk contoh Hervi dalam pelayanannya di GKKB Jemaat Pontianak. Oke Bapak Ibu, apakah hari ini ada yang pertama kali beribadah bersama dengan kita? Di atas apakah ada? Ada di bawah? Enggak ada ya. Oke Bapak Ibu Saudara, terima kasih juga rekan-rekan tim pelayanan hari ini yang sudah terlibat dalam pelayanan minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam warta jemaat pada hari ini. Dimulai dengan untuk pelayan pada minggu depan, yaitu pembicara saya sendiri, yaitu dengan tema saling mengasihi. Lanjutan dari seri khotbah di dalam kitab Ibrani. Pemimpin pujian Saudari Winda, backing vokal Ibu Nio Amoy dan Ibu Pala Rosalina kalau enggak salah ya. Kurang lengkap namanya ya. Oke, musik Devon, Milna, Eko dan Jose. Petugas persembahan Bapak Asyong dan Ibu Hernawati. Lalu kemudian di dalam ibadah tunas remaja, manakah yang benar, diambil dari kitab Lukas. Lalu pembicara Ibu Esther, pemimpin pujian Sansan, singer Cici
dan Devi, pemusik Asau, Abu dan Jose. Persembahan Yonatan, operator LCD Saudari Novi. Lalu kemudian untuk ibadah sekolah minggu, untuk laporan persembahan yang masuk, ibadah raya sebesar 864.000, ibadah sekolah minggu 148.500, ibadah tunas remaja 341.500. Lalu kemudian ini ada persembahan persepuluhan masuk VL 150.000, keluarga Ibu Ling Mengenai 150.000, nomor 048.400.000, Hans dan Excel 100.500, Ferdean 500.000, lalu kemudian Gembala 700.000, keluarga Ibu Maria Natalia 300.000, keluarga Devon dan Stefani 3 juta, keluarga Evangelis Thomas dan Clara 600.000 rupiah. Inilah persembahan yang masuk di sepanjang minggu ini. Dan bagi saudara-saudara yang ada di luar kota Pontianak ataupun yang mengikuti ibadah secara online di rumah, saudara ingin memberikan persembahan saudara untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, silakan langsung boleh di scan di dalam scan barcode di dalam beberapa aplikasi, dan juga boleh langsung transfer di nomor rekening gereja GKKB Jemaat Kumpai. Oke, itu lalu kemudian terus disampaikan kepada jemaat untuk peneguhan nikah atau peneguhan nikah yang saudara pernah sudah menikah, mungkin sudah tua, tapi saudara masih ikut dulu tidak pernah diteguhkan di gereja. Nah, kami gereja memfasilitasi jemaat supaya saudara boleh diteguhkan ulang di dalam pernikahan untuk mendapatkan berkat Tuhan di dalam keluarga. Karena itu kami mengundang suami istri yang rindu untuk mendapatkan peneguhan ulang di dalam pernikahan. Kami mengundang saudara untuk mendaftarkan diri kepada sekretaris gereja, dan setelah sudah semuanya sudah terdaftar yang mau, lalu kemudian kita akan ada pembinaan sekitar 1 jam. Setelah itu kita akan doakan, lalu kemudian saudara gereja akan keluarkan surat untuk saudara, dan itu bisa digunakan untuk pengurusan akte lahir, catatan sipil, lalu kemudian dari catatan sipil itulah baru saudara bisa keluarkan akte lahir anak-anak kita. Karena itu kami hamba Tuhan majelis mengundang saudara yang mau diteguhkan ulang, silakan daftarkan diri kepada sekretaris gereja dan serahkan 1 buah foto yang berdua, suami istri ya, suami istri yang berdua, ya paham lah ya. Nah, silakan ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya di akhir bulan 7 ini, sudah tidak ada daftar, berarti di awal Agustus kita sudah bisa teguhkan di sana ya. Itu yang dapat disampaikan pada hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian diucapkan terima kasih. Mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan kembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan kita. Kita naikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sesudah itu kita menerima doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya ya Esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat penebus dosa-dosa kita, dan di dalam pimpinan penyertaan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 「
Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.